Jatuhnya sanksi kepada Indonesia oleh Badan Anti Doping Dunia sempat membuat rakyat Indonesia bersedih karena bendera merah putih tidak bisa berkibar pada sejumlah turnamen. Yang paling kita ingat adalah momentum berkumandangnya lagu Indonesia Raya tanpa bendera kebangsaan saat Indonesia menjadi juara Piala Thomas di Denmark tahun lalu. Dan bulan ini Badan Anti Doping telah mencabut sanksi itu setelah upaya diplomasi dilakukan pemerintah Indonesia. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom Ketua NOC Indonesia atau NOC Indonesia yang sekaligus Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari. Halo, selamat malam Pak Okto. Selamat malam, Dea. Apa kabar? Baik, Bapak. Raja. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya. Tentunya semoga kita semua bisa sehat, apalagi dunia olahraga saat ini sedang banyak kompetisi. Dan yang paling disorot kemarin di bulan Oktober adalah soal pemberian sanksi oleh WADA kepada Indonesia sehingga bendera merah putih tidak bisa berkibar di sejumlah turnamen. Dan akhirnya kan sanksi ini dicabut, padahal sebelumnya hukuman ini diberikan selama 1 tahun. Boleh digambarkan kepada kami, diceritakan apa saja sih upaya yang telah dilakukan oleh tim Satgas untuk keringanan ini? Ya, sebetulnya sanksinya itu bukan hanya tidak boleh berkibarnya bendera merah putih, tetapi tidak boleh ada perwakilan Indonesia yang duduk di lembaga-lembaga internasional. Indonesia juga tidak boleh menjadi penyelenggara event-event olahraga internasional. Dan tentunya yang seperti sama-sama kita ketahui, Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Nah, kita dijatuhkan sanksi pada tanggal 7 Oktober selama 1 tahun. Setelah itu kami dibentuk oleh Bapak Menpora ditunjuk untuk menjadi tim gugus tugas percepatan untuk akselerasi dan investigasi sanksi WADA. Nah, setelah itu kita langsung menemui Badan Anti Doping Dunia atau WADA di Yunani. Saya bertemu langsung dengan Presiden WADA, Bangka, dan juga General Director WADA, Oliver Nukli, dan menyampaikan bahwa kami berusaha untuk memetakan permasalahan. Dari pemetaan itu terdapat 3 permasalahan utama, yaitu masalah komunikasi, yang kedua masalah administrasi, yang ketiga masalah teknis. Untuk masalah komunikasi langsung terbangun dan kita menjelaskan bahwa transisi dari anti doping organisasi Indonesia yang lama ke yang baru itu tidak terlalu lancar, sehingga banyak sekali misinformasi yang terjadi. Nah, termasuk kepada kami, setiap email yang ditembuskan kepada Komite Olimpiade Indonesia itu tidak sampai karena emailnya pun salah. Setelah itu baru kita jelaskan juga masalah administrasi. Nah, masalah administrasi itu ada pending matters yang banyak sekali item-itemnya. Langsung kami berkoordinasi dengan LADI pada saat itu, ada Dr. Mustafa, Dr. Reza, dan Dr. Desi, yang semuanya bersama-sama dengan tim Kemenpora yang atas arahan dari Pak Menpora, Pak Gatot Dewa Broto yang memberikan waktu full time untuk membantu proses ini, sehingga kita memenuhi sesuai dengan arahan Pak Presiden waktu itu. Presiden arahannya 3, bangun komunikasi dengan WADA, penuhi semua permintaan WADA, dan cari permasalahan di mana dan supaya bisa secara transparan disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Komunikasi dengan WADA sudah kita penuhi, semua kebutuhan WADA juga kita penuhi. Akhirnya semua compliance yang disyaratkan atau WADA code itu semuanya bisa terpenuhi, dan kita jelaskan WADA juga cukup realistis karena setelah mereka bertemu langsung dengan kita jelaskan ada hal-hal yang instan, ada hal-hal yang butuh waktu. Contoh, untuk merubah undang-undang itu tidak mungkin mudah, tetapi kita sudah mendapatkan komitmen dari Komisi 10 atau dari legislatif bahwa mereka semua sepakat Indonesia harus punya badan anti doping yang betul-betul reliable, trusted, independen, modern, dan profesional. Nah, setelah itu ya untuk teknisnya sendiri, waktu kita pertama mulai itu saya kira 300-an lebih itu tes doping belum terlaksana. Nah,
melalui PON pada saat itu, melalui para game, akhirnya semuanya bisa terpenuhi dan di bulan November, akhir bulan November, semua testing selesai dan selanjutnya mereka minta TDP atau testing distribution plan untuk 2022 dan itu pun sudah disampaikan sehingga pada tanggal 17 Januari kita mendapatkan surat dari WADA yang menyatakan bahwa hasil dari evaluasi compliance unit mereka menyatakan Indonesia sudah bisa untuk menjadi negara yang sesuai dengan WADA Code sehingga mereka merekomendasikan selambat-lambatnya tanggal 2 Februari sanksi kepada Indonesia harus dicabut. Nah, sehingga kita mendapatkan juga pada saat rapat WADA di Montreal tanggal 2 mereka mengirimkan surat kepada kita bahwa hasil rapatnya Indonesia sanksinya telah dicabut. Nah, ini memang belum selesai, nggak semudah itu karena setiap quarter itu akan dievaluasi. Nah, kami sendiri, maksud kami Indonesia sendiri itu sesuai dengan arahan WADA disupervisi oleh JADA dan CIRADO, jadi Japan Anti-Doping Agency dan Southeast Asia Regional Anti-Doping Organization. Nah, dua badan ini yang semuanya bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan bahwa kita selalu memiliki badan anti-doping yang betul-betul bisa dipercaya dan juga profesional. Selain tadi Anda menyebutkan bahwa WADA juga mengerti begitu mengenai WADA Code yang tidak bisa instan diwujudkan oleh Badan Anti Doping Indonesia. Tadi Anda juga menyebut ada pengawasan dari Jepang dan juga Asia Tenggara. Lantas seperti apa nanti langkah Satgas Percepatan Anti Doping ini untuk bisa mengawasi, memantau eksistensi dari IADO yang namanya dulu adalah LADI? Iya, jadi kalau kami sendiri Satgas ini kan tugasnya itu dua, melakukan akselerasi dan juga melakukan investigasi. Untuk bagian akselerasinya saya pikir sudah hampir di ujung nih, gitu. Kan kami hanya mengantarkan supaya IADO ini bisa betul-betul menjadi lembaga yang independen, lembaga yang betul-betul bisa berdiri sendiri. Dia udah punya gedung sendiri, udah punya anggaran sendiri, udah punya tim kerja sendiri. Nah, mereka nantinya akan bermitra dengan Komite Olimpiade Indonesia. Tapi ada bagian yang belum selesai, yaitu investigasi. Kalau investigasi, ini tentunya kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memeriksa apa yang terjadi di hari-hari kemarin, sehingga bisa diantisipasi untuk tidak terjadi lagi di hari-hari ke depan. Sejauh ini dari Satgas Anda ada beberapa poin, apakah sudah ada beberapa poin yang Anda dapatkan dari proses investigasi itu sehingga jangan ada lagi kejadian seperti kemarin begitu? Ya, dalam perjalanan proses akselerasi ini tentunya kita menemukan banyak sekali informasi-informasi yang informasi itu belum kami kelola karena kompetensinya tentunya ada yang lebih pas lah gitu. Tapi kita akan mengumpulkan data-datanya, kita akan duduk bersama-sama dan kita bahas, kita undang pengurus yang lama, kita undang pengurus yang baru, dan sama-sama dievaluasi nanti akan dilihat kira-kira apa yang bisa disajikan kepada para aparat penegak hukum itu untuk dievaluasi. Pak Okto, yang menarik juga ini IADO ini sekarang di luar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Padahal dulu LADI atau IADO ini ada di dalam atau ada di bawah naungan Kemenpora. Bagaimana proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan saat hal itu dilakukan? Akhirnya di luar dari lembaga kementerian. Ya, mungkin pemahamannya sama seperti Komite Olimpiade Indonesia, bahwa di setiap di dunia itu ada lembaga yang namanya WADA, World Anti-Doping Agency. Sama seperti untuk olahraga ada IOC, International Olympic Committee. Nah, di setiap negara itu ada NOC, National Olympic Committee. Sama dengan WADA, di setiap negara itu ada NADO, namanya National Anti-Doping Organization. Nah, jadi si IADO sendiri itu merupakan representasi atau perwakilan dari WADA yang ada di
Indonesia. Sifatnya nanti mitra. Hubungan kami itu sama IAD itu sama nanti setara. Sama seperti ketika kita berhubungan sama pemerintah. Betul kita menggunakan anggaran dari pemerintah pada saat pengelolaan atlet-atlet untuk berangkat keluar. Tetapi positioningnya NOC itu atau Komite Olimpiade Indonesia adalah mitranya pemerintah. Nanti dengan IADO juga demikian gitu, sehingga kinerja mereka, hasilnya mereka itu tidak bisa diintervensi, karena itu yang paling penting. Jadi Sebagai independen. lembaga anti-doping, mereka betul-betul harus independen dan harus bisa dipercaya, sehingga bisa memberikan kesetaraan atau sportivitas yang tinggi terhadap hasil dari setiap pertandingan. Pak Okto, terakhir ini tadi Anda menjelaskan ada 2 hal yang dilakukan oleh Satgas, ya ini adalah soal investigasi dan bagaimana berusaha agar kita bisa keluar dari sanksi itu. Ke depan selain investigasi, langkah apa atau rencana apa yang akan dilakukan oleh Satgas terkait dengan hal ini? Nah, kalau ini saya lebih menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh Komite Olimpiade Indonesia, karena kami membuat hashtag merah putih berkibar lagi. Kenapa hashtag ini kita lakukan? Supaya terus mengingatkan kita, nggak enaknya waktu Indonesia nggak bisa mengibarkan bendera merah putih. Nah ini foto gambarnya ada kan, bagaimana euforia itu, tapi terasa ada yang kurang dan bahkan menyakitkan karena kita tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Dengan hashtag merah putih berkibar lagi, harapannya ini mengingatkan kita semua bahwa dalam pelaksanaan tata kelola olahraga di Indonesia itu tidak lepas dari tata kelola yang ada di dunia, sehingga kita semua harus mengikuti peraturan-peraturan dan jangan kita keluar dari batasan yang sudah ada yang nanti akhirnya hanya akan merugikan Indonesia sendiri. Kami berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi satu pakem baru, satu benchmark supaya besok-besok tidak terjadi lagi dan mengingatkan kita bahwa kalau hari ini mungkin kita dikena sanksi, tetapi ini membuat kita menjadi lebih baik, lebih besar, dan kita akan menunjukkan kepada dunia kita juga bisa berkontribusi yang lebih banyak lagi untuk tata kelola olahraga dunia. Baik. Begitu menarik pembahasan malam hari ini dan melegakan bagi kami, bagi saya pribadi, apalagi saya suka nonton pertandingan olahraga dan kemarin saat di Denmark Thomas Cup tidak ada bendera Indonesia, ini cukup mengecewakan, tapi sekarang sudah bisa, mudah-mudahan langkah ini bisa semakin baik ke depan untuk dunia olahraga di tanah air. Baik, terima kasih Bapak Raja Sabta Oktohari sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih.